Forum dari Humas, Forum Kastrat, sama Forum kedua. Jadi sepengalaman aku udah ikut kongres tahun lalu. Halo semuanya, hari ini saya Insya Resma Media sebagai moderator akan memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman kita sebagai delegator FMEI yang akan dilaksanakan di Salatiga pada bulan April nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari kakak yang paling wajah. Oh iya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Nopalabi. Saya di sini sebagai Kepala Divisi Humas BMFB Undip. Dan di sini saya sebagai salah satu delegator untuk FMEI tahun 2020. Selamat malam kawan-kawan, nama saya Rahmatullahi Hidayatullah, sebagai salah satu delegator FMEI di Salatiga di Forum Kastrat. Dan kemarin dengar-dengar bakal ada acara FMEI ya Kak, bulan April. Mungkin Kak Abi bisa menjelaskan FMEI itu apa sih Kak? Oh, FMEI. Jadi aku jelasin gambar sedikitnya dia. Nah, FMEI itu salah satu forum mahasiswa ekonomi Indonesia, singkatannya. Jadi FMEI itu di situ ngebahas, intinya dia tuh dari gimana aku agak susah sih ngebahasnya. Soalnya aku sendiri masih junior kan. Jadi ya aku bahas garis besarnya aja. Intinya itu di situ tuh kita mau menuntut suatu tuntutan yang nantinya akan dilanjutkan ke pihak atas. Jadi ya selain situ kita juga tujuannya mau bikin guyup bareng sama beberapa universitas sekitar, aku lupa sih jumlahnya, yang pasti ada universitas besar di situ, universitas besar dan ada universitas swasta besar gitu di situ. Di tahun kemarin juga dilaksanain di Unai kan. Terus tahun sebelumnya juga di Samarinda. Terus kalau buat tahun depan kita mungkin di Salatiga, UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi tahun ini kita teman-teman FMEI bakal main ya di tetangga. Jadi nggak jauh-jauh dari Semarang, karena biasanya FMEI itu kotanya agak lumayan jauh dari Semarang. Iya, agak lumayan jauh. Itu. Iya. Oke. Dari tahun ini ya nggak terlalu jauh buat kitanya, tapi ya banyak kendala sih di balik itu semua. Walaupun kita jaraknya dekat juga, tapi ya dari kitanya sendiri juga ada kendala, entah itu dari Hamin 2 bulan juga belum ketemu siapa yang bakal jadi delegator lagi lebih lanjut gitu. Karena aku udah tahun kemarin, tahun ini niatnya aku nggak mau turun lagi, tapi dari Humas BMFB sendiri nggak ada perwakilan lagi selain aku gitu. Jadi mungkin dari kita rencananya dari BMFB sendiri mungkin tahun ini ngirim 5 perwakilan. Jadi apa itu dari Humas 2, aku sendiri sama kamu, terus ada Yuda sendiri sama ada ketua BEM kita. Ada satu lagi Dava dari Forum Kastrat. Nah, ngomong-ngomong tentang apa yang dikatakan Kak Abi tadi tentang teman-teman yang akan dipilih menjadi delegator setiap FMEI akan berlangsung. Nah, kira-kira untuk menjadi delegator itu ada syarat tertentunya nggak Kak? Syarat tertentunya yang pasti anggota BEM, Kalau sepengetahuan aku dari pendahulu aku, FMEI ini dulu ada seleksinya, ada opreknya gitu, di wawancara dulu segala macam, sama diwawancaranya sama anggota yang tahun lalunya. Nah tapi sekarang berhubung persiapannya juga makin mepet, terus ya nggak memungkinkan untuk buka oprek dan segala macam, akhirnya dari anggota BEM sendiri, dari Humas 2, dari Kastrat 2 sama ketua 1. Oh, jadi dari FMEI-nya sendiri itu hanya menyediakan, hanya ada 2 bidang dalam forum tersebut. Kalau dari tahun lalu itu ada 3 bidang, 3 forum, dari Forum Kastrat, sama forum ketua. Gitu. Oke, kalau dari Kak Yuda sendiri gimana perasaannya kalau tahun ini bakal jadi delegator FMEI ke UKSW Salatiga? Kalau untuk perasaan ya, mungkin terasa sangat tersanjung karena terpilih jadi delegator FMEI ke Salatiga. Terus saya kan dari Kastrat, jadi bisa untuk mewujudkan sebuah optimalisasi peran mahasiswa itu sebagai mitra kritis pemerintah. Dalam hal ini mungkin kita dari Forum Kastrat bakal lebih fokus ke kajian atau mengkaji lebih dalam tentang public policy yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga memberikan masukan-masukan, dan yang penting menjadi sebuah
mitra kritis yang baik lah bagi pemerintah. Nah, untuk tahun kemarin nih Kak, gimana Kak Abi, pengalaman Kak Abi setelah menjadi delegator FMEI tahun kemarin, pengalaman yang didapat tuh apa? Pengalaman yang dapat banyak sih, tapi yang pasti yang pertama aku tersanjung. Benar kata Yuda tadi, jadi salah satu delegator dari, itu kan ibaratnya pilihan lah. Kita masuk BMFB aja udah orang pilihan, dari ratusan orang yang pilih cuma kita. Terus udah gitu dari BEM itu kita dipilih lagi buat jadi delegator. Udah gitu kita berkumpulnya sama orang-orang hebat, itu orang-orang kritis semua. Tapi kalau dibagi di 3 forum itu yang paling hebat sih sebenarnya Kastrat, forum Mas Yuda sendiri. Sama kalau forum Humas sih santai, dia cuma bincang-bincang seputar progresnya apa dari masing-masing universitas, dari masing-masing penanggung jawabnya gitu. Kalau itu kan untuk sukanya Kak, kalau misalkan dukanya tuh apa Kak? Mungkin bisa diceritain untuk teman-teman bisa biar tahu FMEI itu dukanya untuk teman-teman delegator yang berangkat tuh apa? Oh iya, dukanya. Aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu ngerasain duka, tapi aku dengar dari cerita tahun lalu, dari perwakilan Humas tahun lalu, Kak Aditya Karisma sendiri yang saat ini sedang menjabat jadi Presidium 1 di forum Humas, forum eksternal di FMEI. Tahun lalu kita berangkatnya ke Samarinda kan. Samarinda itu biayanya nggak sedikit, belum tiket pesawat, belum biaya hidup sehari-hari. Kita di sana 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Ya itu satu orang tuh bisa habis 2 jutaan lebih, 2,5 juta kalau nggak salah ya aku. Itu di cover cuman berapa gitu. Nah itu mungkin kendalanya di kita dari biayanya. Gitu. Kalau dari tahun ini 7,5 kita biaya masing-masing per orangnya. Nah itu 7,5 itu aku pengen usahain lagi biar di diskon, tapi nggak tahu diterima atau enggaknya. Karena kan kalau misalkan di diskon nanti kerugiannya ditanggung sama pihak KSW sendiri. Oke, itu dukanya dari FMEI yang sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Yeah. Nah, dalam pelaksanaan FMEI itu kita kan teman-teman yang lagi nonton juga nggak tahu Kak, proses FMEI itu di sana ngapain aja, atau 24 jam forum atau 24 jam piknik gitu. Mungkin Kak Abi dan Kak Yuda bisa menjelaskan kegiatan FMEI selama di sana. Oh iya, aku dulu apa Yuda dulu? Yuda dulu boleh. Iya, oke. Karena aku dari forum Kastrat, jadi kalau di Kastrat itu mungkin cuman membahas kajian-kajian yang udah kita bikin. Terus nanti kita bentuklah sebuah kajian lanjutan dengan tujuan untuk kita audiensikan kepada stakeholder terkait gitu. Sebenarnya dari Kastrat sendiri itu tidak selalu forum, tapi kecenderungan waktu atau dominasi waktunya memang di forum, karena di Kastrat itu sendiri kan kita bertemu dengan orang-orang kritis dari berbagai universitas, sehingga penyatuan pandangan itu mungkin akan lebih panjang prosesnya karena banyak perspektif yang harus kita pertimbangkan. Terus di Kastrat sendiri itu nanti bakal juga ada seperti kita mengaudiensikan kajian kita, terus juga ada field trip juga ya Kak Bi? Iya, juga ada field trip juga. Pokoknya ada asiknya, ada enggaknya juga lah dari Kastrat sendiri. Oke, kalau dari Humas sendiri, sepengalaman aku udah ikut kongres tahun lalu, aku kan tergabung dalam forum eksternal atau forum Humas. Nah, forum ini isinya ya pokoknya dari rangkaian pagi itu kita berangkat dari Semarang sekitar jam 12 siang. Saya ingat aku jam 12 siang sampai sono sekitar malam jam nggak malam sih, jam 5 sore. Iya bener kan, dari Semarang ke mana Surabaya ya, kita segitu. Terus dari situ kita dijamu dulu makan malam, terus kita tidur di hotel, udah nginep di hotel. Habis itu paginya baru kita jam 8 siap-siap forum, udah rapi semua, pakai alma mater universitas. Setelah itu jam 8 kita forum di situ kita ngebahas tentang ADART dulu kalau di forum eksternal. Jadi ADART itu peraturan-peraturan yang bakal diterapkan di forum selanjutnya gitu. Nah, setelah jam 12 itu kan isoma dulu kan. Isoma dulu, setelah itu lanjut lagi, setelah isoma kita makan siang dulu. Setelah makan siang itu lanjut forum lagi. Jadi emang agak sedikit membosankan. Sampai maghrib selesai, ntar ada namanya musyawarah besar. Nah, di musyawarah besar itu
Jadi semua forum eksternal, forum Kastrat sama forum ketua itu kumpul semua ngebahas apa sih yang keputusan terakhir di forum Kastrat, keputusan terakhir di forum eksternal, keputusan terakhir di forum ketua gitu. Nah, kendalanya juga itu nggak cukup juga waktunya, karena kita cuma punya waktu 2 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Nah, ya kan tahu sendiri isinya orang-orang kritis semua, terutama dari Kastrat sendiri kan. Makanya itu untuk nentuin judul yang akan dibahas di kongres tahun depan aja itu membutuhkan waktu yang berulang kali, bahkan udah musyawarah besar diulang lagi di forum kecil gitu. Jadi mereka bikin forum di luar forum lagi gitu. Jadi saking membatunya lah gitu. Jadi setiap universitas juga nggak ada yang mau ngalah sama ya, karena merasa argumennya juga kuat. Jadi suka dukanya. Oke, dari tadi tuh saya kan mendengar tuh kalau misalkan anak Kastrat itu kritis, anak Kastrat itu debatnya bisa nggak selesai-selesai. Dan dulu juga sebelum saya mendaftar BEM tuh pernah dengar, aduh kalau daftar Kastrat tuh ini nanti pusing karena orangnya kritis-kritis gitu. Nah, dari Kak Yuda sendiri sebagai orang Kastrat, kenapa Kak untuk orang Kastrat itu orangnya tuh kayak kritis-kritis, terus untuk kan menurut saya tuh kan kritis itu memang baik Kak. Gimana cara membangun kepercayaan diri untuk bisa berani kritis, karena kan banyak banget nih teman-teman yang kadang tuh mau kritis tapi aduh nanti salah nih. Mungkin Kak Yuda bisa kasih tips untuk teman-teman yang mungkin ingin jadi anak Kastrat atau mungkin sekedar ingin bisa menjadi lebih kritis. Itu apa Kak? Jadi pertama untuk Kastrat sendiri ya, emang sih kalau Kastrat itu kita harus dituntut untuk kritis, karena di Kastrat itu sendiri kan kita bergeraknya di bidang kajian. Jadi kita bikin kajian tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Terakhir sih seperti yang lagi booming sekarang itu kayak Omnibus Law, RUU Ketahanan Keluarga, dan masih banyak isu-isu lainnya. Nah, kenapa kita harus kritis? Karena dalam buat kajian itu kita harus melihat dari berbagai perspektif gitu. Misal dari Omnibus Law nih, kan banyak tuh dari 70 lebih pasal lebih, 73 undang-undang lebih dan 1000 lebih pasal. Kita harus dan terdiri dari sangat banyak sekali klaster gitu. Nah, kita mau melihatnya dari berbagai perspektif, sehingga daya kritis di dalam Kastrat itu sangat diperlukan untuk melihat berbagai perspektif tersebut. Terus untuk membangun daya kritis itu kayaknya jatuh di literasi kita sih. Kita gimana, kita seberapa banyak hal-hal yang kita baca gitu. Pokoknya ketika kita ingin kritis, kita harus perbanyak literasi, perbanyak berargumen, dan perbanyak mendengarkan perspektif pendapat orang lain gitu. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan Kak Abi juga udah menjelaskan nih tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan dilaksanakan di FME. Dan pasti dong kalau misalkan sebelum acara tersebut pasti kakak-kakak juga udah pasti menyiapkan apa sih yang akan dipersiapkan untuk bisa menampilkan argumen yang baik di sana. Dan selain itu juga dalam acara itu kan biasanya kan ada yang menjadi penanggung jawab ini, ada penanggung jawab itu. Nah, untuk Kak Abi dan Kak Yuda sendiri, untuk persiapannya ke FME, apa aja yang udah dipersiapkan? Oke, aku jawab dulu ya, dari Forum Humas. Kalau jadi tahun lalu kan, apa yang harus aku siapin dulu ya? Yang harus aku siapin pasti fisik, karena 3 hari 2 malam dan kita mempunyai waktu istirahat itu cuman semaksimalnya 3 jam. Hingga seminar-seminarnya sejam dan kemudian nggak tidur malah. Nah, di situ kita harus persiapan fisik yang sebaik-baiknya. Habis itu ya pokoknya kalau udah mau deket-deket forum juga dikasih tahu lah apa yang harus disiapin. Terus kita juga harus nyiapin progres. Jadi kita setiap tanggung jawab itu harus ada progresnya. Nah, kebetulan Undip dapat penanggung jawab media partner di tahun ini. Kemarin dikocok kan. Apa yang Undip dapat media partner? Nah, di media partner ini gimana kita caranya untuk memasarkan FME itu sendiri. Jadi kan FME ini bagus sebenarnya isinya, berat isinya, kritis semua. Tapi jikalau nggak ada yang meng-up ke atas, nggak ada yang brandingnya kurang, itu ya percuma. Makanya kita di sini tugas dari Humas sendiri itu gimana caranya memasarkan dan gimana caranya membranding FME agar
ya agar masyarakat luas tahu gitu. Paling nggak kita punya target biar masuk live TV pas acara hari H, paling nggak Kompas atau apa gitu. Terus kalau dari progres dari bidang humas sendiri, kita udah bikin, kemana aku juga udah sempet nyaranin di forum eksternal buat bikin batch FME. Nah itu alhamdulillah di Undip sendiri udah terlaksana di batchnya. Jadi ntar jangan lupa di pas hari H tuh ditempel sebelah kanan. Terus kita juga udah kerjasama sama IKV TV sendiri buat memasarkan kita, buat mengupload kita di IG dan YouTube IKV TV sendiri. Terus kita juga berencana ke depannya bakal bekerja sama dengan media partner lainnya. Cuman kendalanya di sini kan kita sendiri juga nggak ada biaya yang kita nggak mungkin mengeluarkan biaya spesial pun gitu loh. Ya di sini kendalanya susah nyari media partner yang free. Gitu. Jadi ya kendalanya balik lagi ke biaya. Tapi tetap ada solusi ya Pak untuk mendapatkan media partner sendiri? Tetap ada, kita sedang usahakan. Dari humas sendiri sedang mencari, kita tawarin satu-satu, kita ajuin proposal. Tapi kalau misalkan ya sama ditolak kayak gimana lagi, karena emang gak ada biayanya. Tapi dari proposal tersebut apakah membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melancarkan acara tersebut Kak? Maksudnya waktu yang lama gimana? Kan kalau misalkan April sudah berangkat, iya. Apa membutuhkan waktu yang lama? Jadi ya kita di sini bukan nggak mau nyari media partner yang ribet ya. Jadi kita nyari yang kita minta tolong post doang pas hari H, pas ini buat di story atau di upload di mananya dia gitu, di pamflet atau di mana. Ya kita nyari yang sekedar ya kalau cuma syaratnya harus follow ini terus ada lambangnya dia itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai yang harus inilah bayar ini segala macam itu kita udah terus terang nggak sanggup karena kita biaya sendiri aja. Kalau harus ditanggung pakai biaya sendiri ya 700.000 itu bukan duit yang sedikit gitu. Jadi ya kita berharap bantuannya dari kakak-kakak IKV semua, dari alumni FEB untuk setidaknya kasihan sama kita gitu. Oke, dari Kalida sendiri? Dari Kastrat sendiri gak jauh-jauh dari nama ya. Kita fokusnya di kajian doang. Jadi kita persiapkan kajian-kajian. Jadi di FMI itu kajiannya ada dua, yaitu kajian minor dan kajian mayor. Untuk kajian minor ini itu terserah terserah universitas masing-masing mau angkat tentang apa. Misalnya nih tentang Undip mau angkat tentang panic buying atau tentang Omnibus Law dari perspektif investasi gitu. Itu untuk kajian minor. Kalau untuk kajian mayor itu yang ditentukan oleh forum. Nah, untuk kajian mayor itu tentang dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia dan alhamdulillah kan saya sendiri yang jadi PJ kajiannya, jadi PJ FMI-nya. Jadi untuk kajiannya sendiri itu alhamdulillah sudah selesai, Mas. Sekarang dalam tahap cross check di kadif saya gitu. Terus untuk persiapan secara pribadi itu benar kata Kak Adi tadi itu fisik tentu gitu. Fisik, terus selain fisik kita dari Kastrat juga mempersiapkan kayak bekal-bekal pemikiran, bekal-bekal modal-modal untuk berargumen di forum Kastrat lah gitu. Seperti kita juga baca kajian-kajian dari universitas lain, kayak kemarin Telkom bikin kajian tentang panic buying, Unpad tentang Omnibus Law. Itu kita juga berpartisipasi lah di situ dalam hal memberikan pendapat atau masukan terhadap kajian-kajian mereka gitu. Jadi untuk temanya itu sudah ditentukan ya Kak dari hari sebelum-sebelumnya ya Kak? Udah, kalau untuk kajian mayor itu udah ditentukan forum, yaitu dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia. Tapi kalau untuk kajian minor itu hak prerogatif dari universitas masing-masing. Jadi kita terserah mau tentang apa. Dan untuk kajian minor itu sendiri sifatnya insidental karena terserah misalnya yang booming sekarang itu apa dan itu boleh kita angkat jadi kajian gitu. Jadi memang berbeda-beda peraturannya dari untuk forum mayor dan forum minor. Iya, beda-beda. Nah nih Kak, selanjutnya kan ini FME juga udah mau deket nih Kak, April. Kendala apa yang kakak-kakak kendala apa yang mungkin bisa menjadi pikiran untuk kakak-kakak aduh ini nih belum diurusin, itu kira-kira apa Kak kendalanya? Oke, dari aku sendiri kalau kendala yang akan aku rasakan, yang pertama FME itu kan bertepatan di tanggal 15, 16, 17 April. Nah,
satu besar ya, di saat itu tuh kita lagi ngadain UTS. Ya itulah, pokoknya berat banget kita tinggal ini, tapi kan di luar itu kita juga memiliki tanggung jawab. Makanya ya mau nggak mau, ya gimana lagi gitu. Kalau bisa aku kalau misalkan boleh ya pulang dulu, tes dulu. Tapi ya namanya tanggung jawab masa ya gitu. Ya udah akhirnya gimana caranya sekarang mau merayu dosen, mau bikin surat izin juga biar diperbolehkan. Ya mudah-mudahan aja berdoa biar matkulnya nggak terlalu susah banget lah pas itu apa. Jadi jangan yang berat-berat banget kayak mikro makro. Jadi kendalanya itu karena waktunya bertabrakan dengan UTS ya. Iya. Tapi itu masih bisa lah ya untuk di. Ya mau nggak mau harus bisa gitu. Jadi aku juga udah siap belajar ya dari sekarang ya. Udah siap belajar nih, habis belajar tadi sebelum tag video juga habis belajar. Kelihatan banget sih kalau misalkan wajahnya Kak Abi udah siap untuk belajar untuk UTS. Dan untuk Kak Yuda sendiri apa nih Kak kendalanya? Kurang lebih sama seperti Kak Abi, tapi kita secara internal juga mengalami beberapa kendala. Pertama, referensi sumber, karena untuk korupsi sendiri itu sumber-sumber relevan itu cukup banyak, tapi juga cukup sulit untuk didapatkan. Seperti Transparansi Internasional itu cukup sulit untuk mendapatkan jurnalnya. Terus yang kedua, kita kesulitan dalam mengundang pembicara untuk membahas kajian ini dalam diskusi internal. Contoh kita mengundang ICW, tapi kita agak kesulitan untuk mengundang ICW untuk diskusi internal tersebut. Terus mungkin selanjutnya akan jadi kendala juga itu masalah audiensi ya. Itu menyesuaikan dengan stakeholder terkait apakah bisa kita audiensikan. Kalau dapat sih sebelum diangkat di FMI kita harus audiensikan terlebih dahulu supaya kajian kita dapat itu punya impact lah gitu. Tidak sekedar cuman retorika di atas kertas doang, tapi kita punya sumbangsi tersendiri lah untuk pemerintah terkait dengan adanya kajian yang kita bikin. Oke. Nah, nih teman-teman kita udah mendengarkan beberapa hal tentang delegator FMI dari FEB Undip. Dan yang terakhir nih mungkin dari Kak Abi atau Kak Yuda bisa memberikan harapan untuk teman-teman yang akan berangkat ke Salatiga bulan April nanti. Oke, dari Kak Yuda. Jadi untuk kawan-kawan yang berangkat ke Salatiga, jadi inilah ajang kita membuktikan bahwa mahasiswa sekarang masih bisa menjadi mitra kritis pemerintah. Dan tugas kita sebagai pemuda juga dalam hal ini bukan sekedar agent of change doang, tapi juga leader of change. Jadi sehingga dengan adanya kegiatan ini kita mempunyai implikasi lah terhadap pemerintah. Dalam artian kita mulai dengan action dan kita akhiri dengan impact terhadap pemerintah. Itu sih. Oke, semoga sukses Kak untuk acara FMI-nya. Masih udah. Oke, tadi adalah pernyataan-pernyataan dari teman-teman kita. Semoga harapannya dari Kak Yuda untuk teman-teman yang akan berangkat semoga tercapai juga. Dan apa yang kita sudah usahakan akan mendapatkan juga manfaat-manfaatnya. Dan semoga selamat dari berangkat dan untuk ke Bali juga. UTS-nya dilancarkan. Amin. Yang pertama. Dan kita bakal ketemu lagi mungkin di acara selanjutnya atau kesempatan lain.